Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Guntur Siberson, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, peserta mata kuliah Metode Penelitian Kualitatif tahun 2023. Nah, jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis framing, naratif, dan semiotika. Yang pertama, penjelasan mengenai analisis framing. Nah, jadi untuk sebelum memasuki analisis framing, kita harus tahu dulu analisis framing itu termasuk dalam paradigma apa. Nah, jadi analisis framing itu termasuk dalam paradigma interpretif atau konstruktivitif. Nah, jadi pada analisis framing itu metode pengumpulan datanya adalah teks, karena framing merupakan bagian dari analisis teks kualitatif. Nah, kalau dilihat dari komunikasi sebagai transmisi pesan atau produksi makna, jadi di metode framing itu termasuk dalam komunikasi sebagai produksi makna. Jadi dalam melihat realitas sosial diangkat menjadi realitas media, maka peneliti itu memiliki keyakinan bahwa produksi realitas sosial dan media didasarkan pada konteks dan juga kepentingan tertentu. Nah, dalam hal ini, isu-isu yang ada di media seperti konstruktivistik media wacana yang ada di media, baik seperti surat kabar, radio, majalah, itu merupakan dari konstruktif budaya. Jadi itu tuh dibentuk oleh budaya dan kultural. Nah, maka dari itu kita belajar simbol-simbol yang digunakan, gambar-gambar yang digunakan, karena tidak terlepas dari kepentingan pemilik media dan jurnalis. Nah, dalam paradigma interpretif, bahwa media seperti TV maupun majalah itu memahami bahwa realitas sosial menjadi realitas media. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti ideologi, pemilik media, editor, jurnalisme, dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau kita melihat realitas media, maka kita harus memahami hal-hal itu tadi. Jadi berita itu tidak bisa memakai atau menggunakan ukuran-ukuran objektif untuk mengukur berita. Nah, sehingga ukuran yang bisa digunakan ialah ukuran subjektif karena ada kepentingan-kepentingan di balik berita. Nah, jadi pemahaman atas berita itu sendiri dalam menggunakan paradigma interpretif tidak objektif. Nah, dalam hal ini media itu melakukan proses konstruksi, jadi dibangun dengan menyeleksi mana realitas sosial yang penting bagi media, yang penting untuk dijadikan realitas media. Kemudian menyeleksi pesan-pesan dan poin-poin yang ingin ditonjolkan pada media. Nah, jadi sebuah realitas yang sama bisa dikonstruksi berbeda oleh media karena sesuai dengan kepentingan media. Kemudian penelitian analisis framing ini secara subjektif memaknai berita akan berbeda dengan peneliti yang lain. Jadi nanti ada mungkin peristiwanya sama tapi framingnya beda karena beda peneliti, beda media gitu. Nah, jadi analisis framing itu sering digunakan untuk pemberitaan sosial politik seperti berita. Jadi ada penelitian Bu Tri tahun 2015 tentang bagaimana pengungsi Suriah setelah pasca Arab Spring di tahun 2011. Nah, kemudian penelitian Suriah ini terjadi juga gelombang migrasi dari Suriah ke negara-negara Eropa. Dan media manapun itu memberitakan secara intensif, baik media nasional maupun internasional. Nah, hal yang dapat dilihat adalah bagaimana media itu tadi memframing sebuah realitas yang sama terkait terjadinya gelombang pengungsi Suriah ini, ya. Jadi kayak di sini ada contohnya media Kompas dan Republika. Jadi bagaimana Kompas dan Republika itu memframing atas peristiwa terjadinya lonjakan pengungsi Suriah ke negara Eropa. Dan kemudian hasil penelitian menunjukkan bahwa Republika menyatakan mengapa negara-negara Timur Tengah tidak banyak memberikan suaka, perlindungan
kepada pengungsi Syria, padahal secara geografis dan kultural mereka itu dekat, apalagi sama-sama negara Islam. Nah, jadi pemberitaan Republika itu menyatakan bahwa negara Timur Tengah itu sudah menampung dan memberikan donasi kepada pengungsi Syria. Nah, tapi media Kompas memberitakan bahwa pengungsi Suriah tidak mengungsi ke negara Timur Tengah, dan kenapa negara Timur Tengah tidak menerima pengungsi Suriah. Nah, justru mengapa negara Eropa yang menerima pengungsi Suriah. Nah, hal ini membuktikan peristiwanya sama, tapi konstruksi medianya itu berbeda. Nah, jadi dalam pemberitaan itu mereka, Republika dan Kompas, menggunakan gambar-gambar yang berbeda dalam berita yang mereka tulis, karena ideologi yang mereka punya itu kan subjektif sesuai hak mereka maunya gimana. Nah, jadi secara garis besar ya, analisis framing itu adalah bagaimana media memberitakan berita, bagaimana media membingkai berita. Nah, contoh-contoh yang bisa digunakan yang lainnya yaitu misalnya pada penelitian Butri kayak peristiwa investasi perkebunan kelapa sawit, kayak jadi ada media yang memberitakan ada dua kubu, kan ada yang menolak dan menentang. Jadi bagaimana berita itu memberitakan peristiwa tersebut. Jadi kayak misalnya contoh lain, peristiwa pilkada, pilpres, demo. Nah, analisis framing ini cocok untuk digunakan pada memframing berita pada peristiwa pilkada, pilpres, demo. Nah, jadi media akan membingkai peristiwa tersebut dengan pandangannya masing-masing. Nah, jadi analisis framing adalah suatu metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis bagaimana pesan-pesan disajikan dalam konteks tertentu. Jadi analisis framing itu bertujuan untuk memahami bagaimana sih media, komunikasi atau pesan-pesan lainnya dalam mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap suatu masalah, isu atau peristiwa. Nah, jadi dalam analisis framing ini kita sebagai peneliti itu memeriksa bagaimana pesan-pesan disusun dan disajikan dalam media atau dalam komunikasi interpersonal. Nah, jadi peneliti menganalisis bagaimana sih pesan-pesan tersebut, memilih dan bagaimana menekankan aspek-aspek tertentu dalam suatu masalah, yaitu realitas sosial tadi dijadikan realitas media. Nah, jadi proses ini itu dilakukan dengan memperhatikan bahasanya, gaya bahasa, struktur, dan konteks dari pesan tersebut. Nah, tujuan dari analisis framing ini itu untuk memahami bagaimana pesan-pesan mempengaruhi pemikiran, tindakan orang-orang dalam masyarakat, dan bagaimana merubah pandangan masyarakat terhadap suatu isu atau peristiwa. Nah, kemudian memasuki analisis yang kedua, yaitu analisis naratif. Sebelum masuki analisis naratif, kita harus paham bahwa analisis naratif ini juga termasuk dalam paradigma interpretif atau konstruktivistik. Nah, jadi sama, jadi media komunikasi memproduksi sebuah makna dalam analisis teks ini. Nah, jadi sebelum masuk jauh ke naratif, kita harus memahami bahwa tidak semua naratif itu tidak semua informasi itu adalah naratif. Jadi ketika kita melihat jadwal kereta api atau lowongan kerja di koran, itu bukan bagian dalam naratif meskipun ia memberitahu kepada halayak. Nah, jadi naratif itu sendiri berasal dari bahasa Latin, artinya nare, memberitahu. Tapi itu tadi, lowongan kerja, jadwal kereta api itu bukan bagian dari naratifnya. Jadi naratif itu apa sih? Nah, naratif itu adalah sebuah teks ketika terdapat sebuah peristiwa atau rangkaian-rangkaian dari peristiwa dari awal sampai akhir, urut. Jadi ketika merangkai sebuah peristiwa, kenapa paradigmanya jadinya interpretif? Kenapa malah memproduksi sebuah makna? Nah, karena di situ ada proses representasi. Jadi ketika membangun narasi itu ada proses representasi. Jadi narasi sendiri itu adalah sebuah representasi dari itu sendiri. Nah, jadi dari sebuah peristiwa atau rangkaian peristiwa. Jadi
rangkaian-rangkaian peristiwa ini berarti peristiwanya banyak dan urut ya. Narasi itu sendiri berasal dari satu atau dua atau lebih peristiwa nyata maupun fiksi. Nah, perlu digarisbawahi, jadi peristiwa nyata maupun fiksi itu juga termasuk dalam narasi. Tapi apa yang termasuk dalam fiksi dan non-fiksi itu sendiri adalah nanti kan saya jelaskan. Nah, jadi narasi itu bisa nyata dan fiktif yang dikomunikasikan oleh satu, dua, atau beberapa narator. Jadi ketika kita berbicara representasi pasti ada konteks. Seperti konteks budaya itu, jadi dia bermain subjektivitas atau relasi kuasa. Nah, jadi analisis narasi adalah analisis mengenai relasi tadi, peristiwa atau rangkaian-rangkaian peristiwa yang urut dari awal hingga akhir. Jadi bisa fiksi maupun non-fiksi. Kalau fiksi misalnya novel, film. Nah, kalau non-fiksi itu yang nyata seperti berita maupun jadi rangkaian urutan berita dari awal hingga akhir. Nah, jadi kalau menggunakan analisis naratif itu berarti kita menempatkan teks sebagai sebuah cerita sesuai dengan karakteristik yang tadi. Jadi teksnya itu harus ada alur dan plot, ada urutan peristiwanya, harus runtut. Jadi dalam sebuah alur cerita ada yang disembunyikan, ada yang ditonjolkan. Nah, itu yang dibahas dalam analisis naratif. Jadi analisis naratif itu mengetahui bagaimana peristiwa itu disusun dan ada korelasi antara peristiwa satu dengan peristiwa yang lainnya. Kenapa dalam pemberitaan peristiwa yang ini harus dikaitkan sama A, kenapa harus dikaitkan sama agama, kenapa harus dikaitkan sama B. Terus kenapa dalam pemberitaan peristiwa itu ada yang disembunyikan, ada yang nggak dibahas, ada yang ditonjolkan. Nah, itu kan rangkaian dalam bahasan penelitian naratif. Nah, jadi apa perbedaannya naratif sama semiotika? Nah, kalau naratif itu menganalisis tanda-tanda dan alur cerita. Jadi ada plotnya, ada dari awal sampai selesai. Tapi kalau semiotika hanya membahas tanda-tanda. Nah, berikutnya akan membahas tentang analisis semiotika. Selanjutnya mengenai pembahasan analisis semiotika. Nah, jadi apa sih analisis semiotika itu? Analisis semiotika adalah pendekatan dalam penelitian yang melibatkan interpretif dan analisis tanda-tanda atau simbol-simbol dalam budaya, teks, gambar, atau media lainnya. Jadi sama, paradigmanya juga interpretif. Jadi bagaimana simbol-simbol ini komunikasi sebagai produksi sebuah makna. Nah, jadi pendekatan ini mempelajari, analisis semiotika ini mempelajari bagaimana tanda-tanda digunakan untuk mewakili makna dan bagaimana makna itu ditafsirkan sama masyarakat. Bagaimana tanda itu diinterpretasikan sama masyarakat. Jadi dalam analisis semiotika, tanda-tanda itu dibagi menjadi 3 komponen utama: tanda, objek, dan interpretan. Jadi tanda adalah representasi fisik dari sesuatu seperti kata, gambar, atau isyarat. Jadi objek itu adalah hal yang diferensikan oleh tanda tersebut, sedangkan interpretan adalah makna yang dihasilkan oleh pengamat atau pembaca ketika mereka berinteraksi dengan tanda tersebut. Nah, jadi metode analisis semiotika ini biasanya melibatkan beberapa langkah. Jadi yang pertama itu peneliti mengidentifikasi dulu tanda-tanda yang ada dalam teks atau objek yang diteliti itu gimana. Jadi tanda-tandanya itu bisa berupa kata, simbol, warna, posisi, atau apa deh yang memiliki makna khusus gitu. Jadi kemudian peneliti menganalisis hubungan antara tanda-tanda tersebut dan mencoba memahami makna apa sih yang mau ditampilkan dari tanda tersebut. Jadi salah satu konsep penting dari analisis semiotika itu adalah relasi tanda atau makna. Jadi Saussure mengemukakan bahwa hubungan antara tanda dan makna bersifat arbitrari. Jadi artinya itu tidak ada hubungan intrinsik antara tanda dan makna yang mereka wakili. Jadi makna yang ditentukan oleh konvensi sosial dan budaya itu diterima oleh masyarakat. Kayak misalnya, kenapa dalam catur kuda itu harus jalannya L, kenapa nggak M? Nah, itu kan tidak ada hubungan intrinsik. Jadi tergantung kesepakatan masyarakat aja gimana.
Kemudian selain itu, analisis semiotika juga melibatkan penggunaan kode-kode dalam interpretasi makna. Jadi kode adalah sistem yang digunakan oleh masyarakat dalam untuk memberikan makna pada tanda-tanda. Misalnya nih, ya, kode warna dalam lampu lalu lintas. Pemahaman tentang kode-kode ini kan memungkinkan peneliti untuk menafsirkan makna yang terkandung dalam tanda-tanda tersebut. Kenapa merah itu harus berhenti, kenapa kuning harus pelan-pelan, kenapa hijau harus jalan. Nah, itu kan siapa yang menyepakati konstruksi itu tadi. Jadi, analisis semiotika ini dapat diterapkan dalam berbagai konteks seperti sastra ikan, seni visual, film, media sosial, dan sebagainya. Jadi dengan menggunakan pendekatan semiotika ini, peneliti dapat mengungkapkan makna yang tersembunyi, ideologi yang terkandung, atau pesan yang ingin disampaikan oleh pembuat teks atau objek tersebut. Secara keseluruhan, analisis semiotika adalah pendekatan penelitian yang memeriksa tanda-tanda dan simbol-simbol untuk memahami makna yang dihasilkan. Jadi pendekatan ini tuh memberikan kerangka kerja yang berguna untuk mempelajari bagaimana makna dibentuk, diterima, dan diinterpretasikan dalam konteks budaya dan sosial yang lebih luas. Jadi perbedaannya adalah kalau analisis framing itu bagaimana ia memframing berita, kalau analisis naratif itu alur, tanda-tanda dan alur peristiwa. Tapi kalau semiotika adalah tanda-tanda dalam film, seni visual, media sosial, dan lain sebagainya. Nah, mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.